Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian semuanya, kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam sehat walafiat ya. Hari ini kita akan kembali melakukan kegiatan PJJ pada mata pelajaran SKI. Silakan dibuka buku salam kalian halaman 109 bagian B dengan subjudul Rasulullah SAW wafat. Pada semester 1 kita sudah membahas tentang perjuangan-perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan dan membela agama Islam. Di antaranya ada yang dibahas tentang Fathul Mekkah atau pembebasan kota Mekkah. Kota Mekkah sebelumnya dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir yang tidak mempercayai Rasulullah, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Kemudian setelah kaum muslimin di Madinah, ya, sudah cukup. Kemudian para kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, ya, maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk Fathu Mekkah, membebaskan kota Mekkah dari penguasaan kaum kafir Quraisy. Beliau pun memasuki kota Mekkah bersama kaum muslimin tanpa perlawanan dari kafir Quraisy, ya, dapat membebaskan kota Mekkah dari segala kemusyrikan. Patung-patung yang ada di Ka'bah semuanya dihancurkan dan kota Mekkah menjadi kota agama Islam. Nah, setelah peristiwa Fathu Mekkah, kaum muslimin semakin bertambah banyak. Kaum umat Islam, agama Islam semakin menjadi kuat dan meluas ke seluruh jazirah Arab. Suku-suku di kawasan Arab saat itu semakin bertambah banyak yang masuk Islam. Nah, pada saat itulah Rasulullah SAW mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji. Nah, pelaksanaan haji inilah yang kemudian menjadi pedoman kaum muslimin. Kenapa? Karena haji Rasulullah ini adalah haji Rasulullah yang terakhir. Disebut dengan haji wada, dan peristiwa haji wada inilah yang menjadi patokan dalam pelaksanaan ibadah haji atau disebut dengan manasik haji. Dan disebut haji wada artinya haji perpisahan karena tak lama setelah haji terakhir ini beliau wafat. Nah, di dalam peristiwa haji wada ini, ya, tatkala beliau telah tiba, ya, di kota Mekkah, kemudian beliau menuju Arafah, ya. Menjelang waktu zuhur, beliau minta disiapkan untanya yang bernama Al-Qaswa. Rasulullah memiliki kendaraan berupa unta, kuda, dan keledai, semua dikasih nama. Ada bigol, yaitu anak kuda dan keledai, ya, sebut bigol. Semuanya punya nama, dan unta beliau diantaranya namanya Al-Qaswa. Nah, ketika beliau sampai di Arafah, unta beliau yang bernama Al-Qaswa, beliau minta disiapkan lalu beliau menaikinya. Nah, di atas Al-Qaswa inilah beliau berkhutbah di padang Arafah, dikelilingi oleh kaum muslimin. Beliau memberi nasihat kepada kaum muslimin dan khutbah ini disebut dengan khutbah wada, gitu ya, khutbah perpisahan. Di dalam khutbah wada ini banyak sekali hukum-hukum yang Rasulullah SAW sampaikan yang kemudian oleh para ulama, ya, dijabarkan menjadi sekian banyak hukum-hukum Islam. Saat itu ribuan kaum muslimin berkumpul di sekitar Rasulullah dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Kalimat-kalimat yang diucapkan Rasulullah kemudian diulangi oleh sahabat Rasulullah yang bernama Robi bin Umayyah bin Khalaf. Supaya apa? Supaya terdengar ke semua kaum muslimin. Jadi Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Robi bin Khalaf mengucapkan Alhamdulillah, ya, dengan kencang diulangi oleh Robi bin Khalaf bin Umayyah supaya terdengar oleh sekian kaum muslimin yang lain. Setelah Rasulullah menyampaikan khutbah wada, turunlah wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu,
dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Turunnya surat Al-Maidah ayat 3 ini, ya, kala itu banyak para sahabat yang bergembira, tetapi ada pula di antara mereka yang menangis, bersedih. Di antara para sahabat yang bersedih yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau merupakan sahabat paling dekat Rasulullah SAW, sekaligus mertua Rasulullah SAW. Ketika kemudian sahabat lain bertanya, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, ayat tersebut merupakan pertanda bahwa Rasulullah telah selesai tugasnya. Beliau akan kembali kepada Allah, yang berarti kaum muslimin akan berpisah dengan Rasulullah. Mendengar penjelasan ini, akhirnya kaum muslimin bersedih. Ya, banyak yang sadar bahwasanya ternyata itu adalah wahyu terakhir, dan mereka pun bersedih. Selesai khutbah, lalu sahabat Bilal diperintahkan Rasulullah untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Rasulullah kemudian sholat duhur berjamaah, dijamak dengan sholat asar. Setelah sholat duhur, lalu sahabat Bilal disuruh qomat lagi sholat asar. Nah, setelah haji, lalu beliau kembali lagi ke kota Madinah. Kemudian pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi. Ada sahabat Rasulullah yang wafat, lalu dimakamkan di pemakaman Baqi, kuburan kaum muslimin di Madinah. Dalam perjalanan pulang setelah takziah, beliau merasakan sakit kepala dan demam. Semakin hari sakit Rasulullah ini semakin parah, beliau mengalami demam tinggi. Namun dalam keadaan sakit ini Rasulullah tetap memikirkan keadaan umatnya. Kemudian ketika memasuki hari ke-11 sakit, beliau tidak sanggup mengimami sholat berjamaah karena sakit beliau semakin parah. Beliau hendak pergi ke masjid tetapi beliau tidak mampu, sehingga Rasulullah memerintahkan sahabat Abu Bakar untuk mengimami sholat isya berjamaah. Dengan sabda beliau, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, kata Rasulullah 3 kali. Akhirnya sahabat Abu Bakar menjadi imam sholat isya saat itu. 2 hari menjelang wafat, Rasulullah merasa sakitnya agak membaik. Pada waktu itu sholat akan dimulai. Kemudian beliau meminta bantuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fadl bin Abbas untuk membopong beliau, memapah beliau, ikut serta pelaksanaan sholat duhur di masjid. Melihat Rasulullah datang, sahabat sangat gembira, para jamaah yang lain, ya, para sahabat sangat gembira melihat keadaan Rasulullah. Nah, melihat Rasulullah datang, sahabat Abu Bakar yang tadinya sudah maju kemudian mundur. Akan tetapi Nabi Muhammad memberi isyarat kepada sahabat Abu Bakar agar tetap di depan dan menjadi imam sholat. Nah, kemudian di hari Senin, ketika Abu Bakar As-Siddiq dan para jamaah hendak mengerjakan sholat subuh, Rasulullah SAW meminta penyekat kamarnya dengan masjid dibuka. Rumah Rasulullah dengan masjid itu berdempetan. Rasulullah bisa melihat orang kaum muslimin sholat, ya, dari jendelanya. Ya, tirainya kemudian dibuka, penyekatnya dibuka. Rasulullah kemudian melihat ke kaum muslimin yang sedang sholat. Ya. Memperhatikan kaum muslimin, beliau sangat gembira melihat kejadian itu. Sahabat Abu Bakar Siddiq pun hendak mundur ke saf karena menyangka Rasulullah hendak keluar untuk sholat. Namun beliau memberi isyarat lagi agar Sayyidina Abu Bakar tetap menjadi imam sholat. Lalu tirai tersebut pun ditutup kembali. Akhirnya sakit beliau semakin parah. Tanda-tanda beliau akan wafat pun sudah semakin nampak. Saat itu beliau berada di rumah Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah pun menyandarkan tubuh Rasulullah di pangkuannya. Rasulullah minta didatangkan air, ya, di bejana, ditaruh di hadapan Rasulullah. Tubuh Rasulullah pun semakin lemah. Saat itu beliau kemudian memasukkan tangan beliau ke dalam bejana berisi air yang di hadapannya, kemudian mengusapkan ke wajahnya, lalu berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. La ilaha illallah, innal mauta ala sakarat. Pada detik terakhir hendak wafat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Dengan hadis beliau, ya,
Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, gitu ya. Kalimat itu diulangi sehingga 3 kali. Setelah mengulang kalimat itu Rasulullah menghembuskan napasnya yang terakhir dan kembali kepada zat Allah yang maha tinggi, kembali kepada Allah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah wafat di waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, 8 Juni 632 Masehi. Ketika itu beliau berusia 63 tahun. Beliau melaksanakan tugas kerasulan dan mendakwahkan agama Islam selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Beliau wafat setelah agama Islam tersebar di seluruh jazirah Arab. Beliau juga telah meletakkan pondasi pemerintahan Islam yang kelak akan diteruskan oleh para sahabatnya. Nah, sebelum jenazah Rasulullah SAW ini diurus, ya, saat itu Sayyidina Abu Bakar, ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar berada di rumahnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar mendapat kabar Rasulullah wafat. Kemudian beliau pun bergegas menuju rumah Rasulullah. Langsung masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Dilihat Rasulullah telah wafat. Telah ditutup tubuh beliau. Lalu dibuka penutup wajah beliau. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menatap beliau. Lalu beliau berkata, tibta hayyan wa maitan. Ya. Lalu beliau mencium Rasulullah SAW yang begitu harum wanginya, gitu ya. Lalu beliau berkata, tibta hayyan wa maitan. Ya, engkau wangi ketika hidup maupun engkau sudah wafat. Nah, ketika Rasulullah wafat ini banyak para sahabat menangis bersedih. Namun ada juga sahabat yang tidak percaya atas kewafatan Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ya saat itu marah-marah. Siapa yang bilang Rasulullah atau Nabi Muhammad wafat, akan aku penggal lehernya dengan pedangku ini. Maka dia sudah munafik. Sesungguhnya Rasulullah itu naik, ya, dipanggil oleh Subhanahu wa taala untuk bertemu kepadanya seperti Nabi Musa dipanggil oleh Allah, gitu ya. Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu, kemudian kembali lagi ke umatnya. Sayyidina Umar itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar melihat kegaduhan di luar rumah Rasulullah, keluar. Sayyidina Umar disuruh duduk. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membaca, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib an aqibahi fala yadurrullaha syai'a. Sungguhnya Muhammad itu tidak ada lain hanya seorang rasul, telah mendahului rasul-rasul sebelumnya, telah mendahului beliau. Kemudian jika ia mati, apakah kalian akan kembali kepada kekufuran? Nah, mendengar ayat ini, Sayyidina Umar lesu, pedangnya diletakkan sampai menjadi sadar. Nah, ketika itu ya, setelah Sayyidina Abu Bakar mendamaikan keadaan para sahabat, ya, beliau mendapat kabar bahwasanya ada beberapa orang sahabat, ya, di Saqifah Bani Sa'idah sedang membahas, ya, sedang cekcok tentang apa? Tentang siapa yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Umar dan satu orang sahabat lagi pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ini tempat musyawarah kaum muslimin, gitu ya. Di sana sudah didapati beberapa orang sahabat, ya. Akhirnya dengan musyawarah diangkatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah, pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW. Ya, hal ini terjadi sampai menjelang malam, yaitu malam Selasa, dan pada Selasa pagi barulah mengurus jenazah Rasulullah. Kenapa? Karena saat beliau wafat, kaum muslimin semuanya mendatangi takziah. Kemudian Rasulullah pun setelah diurus jenazahnya disolati. Pertama oleh keluarganya, kemudian oleh para sahabat yang laki-laki, lalu para sahabat yang perempuan. Rasulullah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di rumah beliau, yaitu di rumah Siti Aisyah yang sekarang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nah, hikmah dari peristiwa akhir hayat Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, sungguhnya telah aku tinggalkan sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabul Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah adalah hamba Allah
yang dipercaya untuk menyebarkan agama Islam, namun pada saatnya juga atas kuasa Allah beliau pun harus hidup mati adalah kehendak Allah. Wafat Rasulullah menjadi bukti beliau tetap makhluk Allah yang tidak kekal. Beliau hanya utusan Allah yang membawa risalah ajaran Islam sampai sekarang, yang sampai sekarang menuntun kehidupan kita hingga hari kiamat. Dengan demikian perlu kita sadari bahwa pertama, hikmah wafatnya Rasulullah adalah pertama, setiap makhluk pasti akan mati, walaupun itu adalah seorang nabi dan rasul. Yang kedua, seluruh perjalanan hidup Rasulullah merupakan teladan bagi umat manusia. Dan yang ketiga, Rasulullah telah tiada, tetapi ajaran beliau agama Islam tidak akan hilang sampai datang hari kiamat. Nah, oleh karena itu, peganglah Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW yang beliau sampaikan. Dengan berpegang pada kedua hal tersebut, kita tidak akan tersesat. Dan ingat, tetaplah ya kita pada keyakinan ya para orang tua kita, ya para guru-guru kamu semua ya memerintahkan untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya pada Rasulullah SAW dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yaitu akidahnya Imam Al-Ghazali. Nah, itu ya. Akidah Imam Asy'ari yang mengikuti fikihnya mazhab Syafi'i dan tasawuf Imam Al-Ghazali. Itu untuk materi pada hari ini cukup panjang, tidak apa-apa ya. Setelah ini lalu kalian kerjakan latihan 2 ya. Kemudian latihan 3 ya. Latihan 3 keterampilan kinerja praktiknya dilewat ya. Lalu penilaian peserta didik ya, diri peserta didik. Nah, itu saja untuk materi pada hari ini. Walaupun hari ini materinya cukup panjang ya, semoga menjadi tambahan ilmu kalian ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih buat kamu yang sudah mengikuti PJJ dengan baik dan melaporkan tugasnya kepada Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.